Halo, selamat datang di dunia bayang. Terima kasih buat seorang pendekar tak dikenal yang tidak diketahui namanya. Saat saya kehabisan tenaga dalam, dia mentransferkan energinya kepada saya. Dan akhirnya, saya mampu untuk bertarung kembali. Terima kasih, pendekar bertopeng. Baiklah, langsung aja kita gas. Nanomasin Season 2, Chapter 54. Apakah dengan membunuh seluruh pendekar Murim dan gatekeeper di kota Jinan cukup untuk membuktikan kekuatanku kepada kalian? Mendengar hal itu, Bimakyon, asisten manajer pribadi Chun Yeon sendiri, menatap Chun Yeon dengan kebingungan. Dia benar-benar terkejut dan tidak menduga bahwa Chun Yeon akan mengatakan hal seperti itu. Ketika dia mendapat perintah untuk membuat kontrak ini, dia ragu apakah ini akan berhasil atau tidak. Tapi dia tahu bahwa Chun Yeon sedang merencanakan sesuatu. Namun, jika seperti ini bukanlah sebuah negosiasi, tapi pemaksaan. Ini lebih terdengar seperti mengancam. Bimakyon sangat mengenal siapa Chun Yeon itu. Jadi, kata-kata Chun Yeon itu bukanlah bualan. Bimakyon yakin Chun Yeon dapat melakukan itu semua. Tapi bagi orang-orang balai kota Jinan yang tidak tahu apa-apa tentang Chun Yeon, itu hanya terdengar seperti bualan. Apakah pemuda ini sudah tidak waras? Mungkin ini terjadi karena kesombongannya karena telah menjadi wakil ketua di usia yang sangat muda. Seperti yang Bimakyon duga. Ekspresi mereka saat mendengar kata-kata Chun Yeon itu tidak enak dilihat. Wali kota Jaehyun, seorang politisi biasa, tidak bisa berkata-kata atas intimidasi unik dari Chun Yeon itu. Tapi Yang Heon, sang ketua keamanan, marah dan segera bangkit dari tempat duduknya. Kau ingin membunuh seluruh pendekar Murim dan gatekeeper di kota Jinan? Kau pikir apa yang sedang kau katakan di hadapan wali kota yang mengendalikan seluruh kota Jinan? Tidak peduli seberapa besar kau ingin menunjukkan kekuatanmu. Apakah kau pikir kau tidak akan dianggap sebagai lelucon belaka? Membual ingin membunuh seluruh pendekar Murim dan gatekeeper di kota Jinan yang berafiliasi dengan pemerintah dan prajurit Murim yang terdaftar. Tarik kembali kata-kata Anda, wakil ketua. Kepala keamanan sebagai orang dengan kekuatan militer di bawahnya, dia memiliki keberanian. Udara di dalam ruangan menjadi dingin. Sepertinya negosiasi damai tidak mungkin lagi. Bualannya benar-benar membuatku emosi. Untuk agar grup Yongchun tidak mendaftar di asosiasi Murim saja, mereka perlu memberi sumbangan kepada kami. Berani-beraninya dia mengucapkan bualan seperti ini. So Hyang Yun menggelengkan kepalanya karena dia merasa ini terdengar tidak masuk akal. Dia berpikir bahwa dengan peringatan yang dia berikan ini, pembicaraan ini akan segera berlalu. Namun Chun Yeon menjawab, "Bualan? Apa kau pikir aku hanya bercanda? Apa menurutmu aku tidak bisa melakukannya?" Chun Yeon tidak berniat untuk menarik kembali kata-katanya. Seperti yang diduga, wajah kepala keamanan So Hyang Yun memerah karena semakin memarah. Aku tidak peduli seberapa muda usia Anda. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang di posisi wakil ketua akan sebodoh ini. Kami akan melakukan pembicaraan terpisah dengan ketua perusahaan Anda. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada Anda sekarang. Kau ingin pergi? Boleh saja, tapi kau belum menandatangani kontrak. Aku tidak akan menandatangani kontrak itu. So Yang Hyun tidak bisa mentolerir kata-kata Chun Yeon dan berteriak, "Cepat, panggil keamanan dan keluarkan mereka dari sini." Tapi saat itu, tiba-tiba wakil wali kota yang bernama Michuk ini ikut campur. "Tunggu, ada apa, wakil wali kota?" "Tenanglah dulu, kepala keamanan So.
Apa kau benar-benar ingin memutuskan hubungan kita dengan grup Yongchun saat peringatan gate sudah semakin dekat? Situasi kota Jinan saat ini sedang dalam keadaan tegang. Itu karena diperkirakan gate akan muncul dan gate ini peringkat B, bahkan mungkin saja bisa lebih tinggi. Di kejadian sebelumnya, tembok pertahanan berhasil ditembus oleh gate peringkat B dan entitas yang lebih kuat beberapa kali sebelumnya. Mempertimbangkan hal itu, grup Yongchun yang selama ini memainkan peran defensif dari dalam tembok penghalang adalah kekuatan yang diperlukan. Tapi, Pak Wakil Wali Kota, tenanglah dan biarkan aku yang berbicara sebentar. So Yang Hyun terdiam dan membiarkan Wakil Wali Kota mengambil alih. Apa yang ingin dilakukan Wakil Wali Kota Michuk? Mak Hyun menatap Wakil Wali Kota dengan penasaran. Selama ini grup Yongchun telah mencoba untuk menghubungi politisi terkemuka di kota seperti beliau. Namun, orang ini tidak pernah dapat dihubungi. Dia adalah politisi paling berpengaruh di kota Jinan. Dia telah menjabat sebagai wakil wali kota selama 3 kali berturut-turut. Michuk menatap Jun Hyun dan berkata, "Karena Anda adalah wakil ketua muda, Anda tentu banyak bicara untuk memusnahkan semua prajurit pendekar dan gatekeeper di kota Jinan. Saya rasa itu mustahil. Apakah semua itu terdengar seperti lelucon bagimu?" Nada bicara Jun Hyun terdengar semakin dingin. Michuk meletakkan tangannya di dagunya saat dia berbicara dengan tatapan yang serius. "Sepertinya kau sangat percaya diri. Jika demikian, baiklah. Dapatkah kau memberitahu kami apa itu? Proposal tanpa visi tidak akan memiliki kekuatan." "Proposal tanpa visi tidak akan dapat meyakinkan kami. Katakan padaku, apa yang bisa dilakukan kelompok Yongchun untuk melindungi kota?" Pertanyaan dari wakil wali kota ini terdengar sangat dingin. Mendengar pertanyaan wakil wali kota, sang wali kota Jae Hyun dan bahkan kepala keamanan So Yang Hyun menganggukkan kepala mereka pada jawaban bijaksana wakil wali kota dan kemudian menatap Jun Hyun. Namun, jawaban Jun Hyun sangat tidak terduga. "Visi? Keberadaanku adalah jawabannya." "Hah? Apa maksud Anda?" Wakil wali kota tidak percaya apa yang dia dengar. Dia menduga Jun Hyun akan mengatakan kekuatan macam apa yang tersembunyi dalam grup Yongchun. Tapi jawaban ini sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang dia kira. "Omong kosong macam apa itu? Wakil wali kota, sepertinya pemuda ini terlalu banyak menyeduh micin." Tenanglah, tenanglah." Wakil wali kota mengangkat tangannya dan menghentikan So Yang Hyun yang berbicara tadi. Lalu dia bertanya lagi dengan nada suara yang lembut. "Wakil ketua grup Yongchun, apa arti dari kata-kata Anda barusan itu?" "Persis seperti yang Anda dengar. Aku adalah kekuatan terbesar kota Jinan." Sang kepala keamanan So Yang Hyun benar-benar kehilangan kesabaran. Pada akhirnya mereka kembali ke titik awal, memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi menanggung dan ingin meminta keamanan untuk membawa mereka keluar dari tempat ini. Tapi wakil wali kota berkata lagi, "Jadi dengan kekuatanmu, maksudmu seni bela dirimu sangat hebat?" "Ya, tepat sekali." Wakil wali kota terdiam mendengar jawaban Jun Hyun. Sambil mengelus dagunya, dia berkata lagi, Ya, bisa dimengerti. Dunia memang telah banyak berubah sejak portal dimensi muncul. Pendekar murim yang telah melampaui keterbatasan manusia, seperti gatekeeper dan para pemegang kekuatan super, telah muncul. Partisipasi mereka dalam perang portal
memudahkan manusia untuk dapat mengatasi portal dimensi. Di antara para gatekeeper yang melampaui batasan manusia, ada beberapa yang disebut pasukan satu orang. Jika yang mengatakan hal seperti barusan adalah gatekeeper peringkat SS, sang penyihir gravitasi Yusohwa, mungkin bisa dimaklumi. Aku mungkin mengerti jika dia yang mengucapkan kata-kata itu. Tapi ini wakil ketua yang masih sangat muda. Tidak mungkin, aku bukanlah tandingannya. Kata-kata wakil wali kota dipotong oleh Yusohwa, dan wakil wali kota itu terkejut mendengar pernyataan Yusohwa. Apa maksud Anda? Anda yang seorang gatekeeper peringkat SS tidak mampu menghadapinya. Gatekeeper peringkat SS adalah peringkat tertinggi dan yang terkuat di antara semua gatekeeper. Salah satunya sudah cukup untuk dapat menaklukkan portal dimensi kelas C. Anda tidak dapat mengalahkannya. Tidak mungkin. Untuk dapat mengalahkan gatekeeper peringkat SS, pendekar murim setidaknya harus berada di level zodiak harimau. Meskipun hanya manusia biasa, sang kepala keamanan ini sangat menyadari tingkatan kekuatan dalam murim. 5 prajurit terkuat yang berdiri di puncak murim modern dikabarkan berada di level zodiak harimau, tapi mereka semua telah berusia di atas 60 tahun. Dia baru berusia awal 20-an dan mengaku sekuat itu. Jika itu memang benar, maka peringkat dalam kekuatan murim sangat tidak akurat. Aku tidak percaya. Kepala keamanan So, aku rasa diskusi ini tidak cocok lagi dalam ruangan ini. Apa maksud Anda, Pak Wakil Wali Kota? Wakil Wali Kota menjawab dengan senyum yang terlihat aneh. Bukankah hanya ada satu cara? Mari kita lihat apakah wakil ketua muda ini benar-benar dapat membuktikan kekuatannya. Di sebelah gedung balai kota, ada stadion yang berbentuk kubah besar. Itu dikelola oleh murim balai kota Jinan. Tidak ada yang menyangka wali kota yang sedang sibuk dengan rapat-rapatnya pindah ke tempat itu. Lalu Jun Ye-won berbicara. Baik, aku pegang kata-katamu. Apakah Anda tidak mempercayai kata-kata seorang wali kota? Jika wakil ketua dapat membuktikan kekuatannya, maka kami akan menyetujui kontraknya. Mendengar itu semua, Yusohwa hanya menghela nafas. Baginya, metode untuk membuktikan kekuatan Jun Ye-won itu sangat tidak disarankan. Di sisi balai kota, karena peringatan gerbang akan segera muncul, tidak mungkin kota Jinan tidak menerima lebih banyak kekuatan bantuan. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengatasi semua masalah jika Jun Ye-won benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Saat mereka sudah berada di stadion, sang kepala keamanan So Hyang-yun berkata, ini adalah tempat di mana para pendekar murim balai kota Jinan berlatih dan mereka mengikuti ujian untuk mendaftarkan diri di asosiasi murim. Pendaftaran murim memang ditangani oleh negara. Namun, karena tidak mungkin bagi semua pendekar murim untuk datang ke tempat Dewan Negara Departemen Murim terdaftar, Departemen Murim didirikan di setiap balai kota. Pendekar murim yang terdaftar dinilai sesuai dengan standar asosiasi murim. Sebenarnya tempat ini adalah tempat untuk ujian pendaftaran murim. Tapi kami akan menggunakannya untuk mengukur kekuatan wakil ketua. Kata-katanya itu mengingatkan Jun Ye-won akan hari-harinya saat dia masih berada di Akademi Iblis. Saat masih berada di dalam Akademi Iblis, Jun Ye-won juga mengalami beberapa ujian. Kalian sudah tiba. Saat mereka masuk,
Seorang lelaki kuat berusia pertengahan 40-an yang tampaknya seorang pegawai departemen murim di balai kota mendekati dan menyapa wakil wali kota. Manajer bagaimana? Apakah semuanya sudah siap? Iya, saat saya mendapatkan telepon dari Anda, kami telah menyelesaikan semuanya. Orang yang bernama manajer O itu mengatakan itu sambil menunjuk ke sisi kanan gedung itu. Di sana ada 8 lapisan lempengan ditumpuk. Setiap lempengan tebalnya 20 cm. Lempengan-lempengan itu berwarna biru. Bima Keon tahu apa arti warna biru. Manajer O tersenyum dan menjawab, "Sepertinya Anda mengerti apa itu." Ya, aku mengertilah. Kau juga seorang pendekar murim kan? Ya, benar. Itu adalah batu safir. Safir, batu yang berwarna biru. Jauh lebih keras daripada batu biasa dan tidak mungkin dapat dipotong atau dihancurkan. Sejak dahulu, orang-orang murim telah menggunakannya untuk menguji kekuatan mereka. Manajer O berdiri di depannya dan berkata, "Ada 4 macam tes. 3 pengukuran dasar dan 1 tes pertempuran. Kita bisa menyimpulkan level setelahnya. Setelah Anda melalui itu semua, kami akan menilai seberapa besar kemampuan Anda." Lalu orang yang dipanggil manajer O itu memandang Bima Keon dan berkata, "Oke, ayo kita lanjut ke ujian pertama." Tapi itu bukan aku. Ujian ini akan dilakukan oleh wakil ketua kami, bukan aku. Jadi bukan Anda wakil ketuanya? Manajer O mengira Bima Keon adalah wakil ketua kelompok Yongchun karena dia tampak lebih tua. Tidak Tuan, wakil ketua kami adalah orang ini. Manajer O menggaruk kepalanya karena malu karena telah salah orang. Mengapa dia? Wajar bagi manajer O untuk salah orang karena Jin Yeon tidak seperti pendekar murim. Energi internalnya juga tidak terlalu memancar. Dia skeptis. Tapi karena dia adalah seseorang yang berpangkat tinggi dan wakil wali kota memintanya, manajer O berbicara dengan wajah tenang. Maaf karena aku telah membuat kesalahan. Wakil ketua masih sangat muda, sehingga aku salah paham. Mari kita uji. Aku akan menunjukkan kepada Anda sebuah contoh. Manajer O mengatakan itu sambil memegang sebuah pedang dan berdiri di hadapan lempengan yang ditumpuk secara vertikal itu. Anda dapat menggunakan senjata apapun yang Anda inginkan, karena batu safir sangat keras. Bilahnya bisa rusak. Coba perhatikan ini. Energi berwarna biru memancar di tangan manajer O. Manajer O menciptakan sword key dan meletakkannya di atas pedang dan membantingnya ke tepi lempengan safir. Pedang itu tidak menebas seluruh lempengan safir, hanya menancap. Itu membuktikan betapa kerasnya batu safir itu. Jika pedang tidak dialiri dengan energi ki, maka pedang itu akan langsung pecah. Walau hanya berhasil menancap di batu safir itu, tapi cukup mengesankan. Lempengan itu hanya bisa ditebas dengan sword key. Semakin besar energi internal seseorang, maka akan semakin banyak dia menghancurkan batu safir itu. Lalu manajer O meletakkan senjatanya di rak dan berkata, "Lakukanlah seperti yang aku lakukan tadi. Anda harus seseorang yang berada di level ular, atau jika dalam dunia murim adalah level akhir Grandmaster, untuk dapat memotong 1 lempengan batu safir." Sebagai referensi, ketua dari Six Essence yang terbaik di Jinan dapat memotong hingga 5 lempeng batu safir dalam sekali tebas.
Six Essence adalah cabang perusahaan dari Blade Six. Dengan kata lain, Six Essence adalah anggota klan Blade God Six Martial. Karena dia mampu menghancurkan 5 lempeng dalam sekali tebas, dia mendapatkan level naga. Level naga berarti dia berada di level Master Superior, level awal. Dengan sinis, So Yang Hyun sang kepala keamanan berkata, "Manajer Oh, Anda tenang saja. Wakil ketua ini dapat menebas batu itu 6 atau 7 lempeng. Jika dia tidak dapat melakukan itu, berarti dia hanya menggertak." Lalu manajer O mengangguk dan melangkah pergi dan mempersilahkan. "Oke, silakan cobalah. Anda juga dapat memilih pedang yang kami sediakan." Lalu Chun Yeun berjalan tapi hanya melewatinya dan berdiri di hadapan lempengan itu tanpa mengambil senjata apapun. Apakah dia akan memotong lempengan batu safir itu tanpa senjata apapun? Manajer Oh benar-benar terkejut. Jika itu masalahnya, ini berarti orang ini bisa menggunakan sword key dengan tangan kosong. Dengan kata lain, Chun Yeun adalah seorang superior atau lebih tinggi. Chun Yeun bergumam dengan pelan. Apa sih yang mereka ingin? Apa gunanya memecahkan batu-batu ini? Tapi kalau dipikir-pikir, kurasa aku belum pernah melakukan hal ini di akademi. Chun Yeun perlahan meletakkan tangannya di tengah-tengah lempengan batu safir itu. Ada kilatan di mata manajer Oh saat melihatnya. Dia tidak yakin apa yang Chun Yeun rencanakan untuk dilakukan, bahkan tanpa meningkatkan energi ki-nya. Chun Yeun hanya menekan batu itu dengan tangan kosong tanpa mengeluarkan sword key pada tangannya. Chun Yeun hanya menyentuh batu safir itu. Retakan muncul dari atas batu. Apakah ini sungguh terjadi? Dan kemudian Chun Yeun perlahan menurunkan tangannya dari lempengan paling atas ke bawah tanpa mengangkatnya, seolah dia sedang memotong kue bolu. Tidak lama kemudian, semua lempengan itu hancur dan tangan Chun Yeun kini telah berada di lantai. Semua yang menyaksikan itu terkejut melongo menganga. Semua orang yang ada di dalam departemen murim itu tercengang melihatnya. So Yang Hyun pun tidak terkecuali. Manajer Oh pun tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Dia telah melakukan banyak ujian dalam hidupnya, tetapi ini adalah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Dia bahkan tidak menggunakan sword key. Dia hanya menghancurkannya dengan energi internal. Karena hal itu, manajer Oh tidak dapat membuat penilaian yang tepat karena metode Chun Yeun tidak normal. Semua lempengan itu dihancurkan oleh energi tekanan yang turun dari atas. Lalu Chun Yeun berkata sambil tertawa, "Jadi ini ujian? Kalian ini lucu juga ya. Apa kalian bercanda? Tapi menurutku lelucon kalian ini sangatlah konyol." Apakah Anda menganggap kami sedang bercanda, Wakil Ketua? Tentu saja. Apa manfaat dari melakukan semua ini? Menghancurkan kayu, ubin, batu, bahkan safir, memotong dan menghancurkan suatu benda. Itu adalah lawan yang tidak bisa melawan karena mereka bukanlah benda hidup. Setelah mengatakan itu, Chun Yeun dengan ringan mengayunkan tangannya. Dia melemparkan sword key ke arah lempengan besar yang tergantung di sana. Dan lempengan batu safir tebal dan besar itu terbelah dan jatuh ke lantai. Lalu Chun Yeun menoleh ke arah manajer Oh dan bertanya, "Apakah kau orang yang akan bertarung denganku di ujian pertarunganku nanti?" Mendengar pertanyaan Chun Yeun itu, manajer Oh menelan ludah. Wajahnya menjadi pucat.